Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik Bapak Ibu jamaah Masjid Kota Wisata Darussalam yang dirahmati Allah. Jadi terima kasih telah hadir di dalam kajian singkat ini yang intinya memang saya secara umum kemanapun saya berdakwah saya pasti akan membahas tentang masalah kehidupan. Kenapa kok kita membahas tentang masalah kehidupan? Karena kita hidup, ya Bapak Ibu. Jadi semua yang hadir di sini, suka tidak suka, mau terima tidak terima, semua orang akan menjalani yang namanya kehidupan. Dari awal kita lahir sampai nanti kita mati. Nah, masalahnya adalah ketika kita menjalani hidup itu Allah memberikan yang namanya kebebasan. Akhirnya ketika Bapak Ibu diberikan kebebasan, maka setiap jiwa manusia yang akan nanti mati akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga Allah menciptakan surga dan neraka. Nah, sekarang saya ingin berdiskusi sebentar kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan tebakan saya salah, tapi saya yakin tebakan saya benar. Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira betul atau tidak bahwa tujuan Bapak Ibu hidup hari ini sampai nanti adalah cita-citanya cuma satu, yaitu bahagia dunia dan akhirat? Ada yang lain? Baik, jadi saya yakin yang hadir di sini siapapun orangnya, mau tua mau muda, ya, mau sudah nenek-nenek, kakek-kakek semua, pasti punya keinginan semuanya tujuannya adalah bahagia dunia dan akhirat. Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan yang umum yang silakan Bapak Ibu jawab pada diri masing-masing. Apakah Bapak Ibu sudah bahagia? Jawabannya ada yang iya, ada yang tidak. Padahal kenyataannya kita dihadapkan setiap hari itu dengan permasalahan-permasalahan hidup yang kita tidak bisa tolak, Bapak dan Ibu. Coba saya mau nanya, adakah yang hadir di ruangan ini bisa menolak masalah? Saya yakin tidak ada. Kenapa tidak bisa menolak masalah? Karena masalah itu sudah terjadi. Bapak Ibu merasa bermasalah karena kejadian itu sudah terjadi kan? Sehingga apa kesimpulannya? Tinggal sekarang permasalahannya, apakah masalah yang dirubah atau sikap kita di dalam menerima masalah yang harus dirubah. Supaya apa? Supaya tujuan kita bahagia dunia dan akhirat. Baik, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kalau memang tujuan kita ingin bahagia, berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus pertama punya keinginan untuk menjadi bahagia. Saya yakin semua juga yang hadir di sini pasti ingin bahagia. Yang kedua adalah kita harus melakukan perbuatan. Perbuatan yang dimana perbuatan itu setiap yang Bapak Ibu lakukan ujung-ujungnya menghasilkan rasa bahagia. Karena percuma saja kalau Bapak Ibu hidup kalau nanti ujung-ujungnya malah menjauhkan dari kebahagiaan, pusing, stres, bingung dan lain-lain. Padahal kenyataannya orang kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak bahagia. Sekarang pertanyaan saya jujur kepada Bapak Ibu, mungkin yang di depan ini mewakili ya Bapak Ibu jamaah. Menurut Bapak Ibu bahagia itu mudah atau sulit? Umum aja Pak, menurut Bapak Ibu bahagia itu mudah atau sulit kira-kira? Ada yang bicara sulit, ada yang mungkin ya biasa-biasa Ustadz, ada yang bicara mudah. Mari kita akan mengupas ini dengan temanya. Nah, sebenarnya ilmu kehidupan itu panjang Pak, bertahun-tahun. Saya juga ngaji dengan guru saya nggak selesai-selesai, sudah 15 tahun dan tidak selesai-selesai. Cuman secara umum saya buat namanya rumusnya ilmu kehidupan. Tapi tadi ada info dari jamaah, Ustadz kalau bisa seri satu oke lah kalau misalnya memang nanti akan seperti itu kan. Jadi gini pertanyaan saya, kalau memang bahagia itu sekarang pertanyaannya masing-masing, tergantung. Ada yang bilang mudah, ada yang bilang sulit. Ayo kita kupas bersama. Ini sulitnya di mana? Atau misalnya memang mudah, berarti nanti kita share mudahnya di mana, kan seperti itu ya. Tapi kita harus buat dulu satu kata sepakat bahwa harusnya bahagia itu mudah atau sulit. Baik, sekarang pertanyaan saya ke Ustadz, bantu saya ya. Al-Quran itu dari siapa Ustadz? Dari Allah, setuju ya? Untuk siapa? Untuk manusia, setuju ya? Kira-kira menurut Bapak Ibu, tujuan Allah memberikan Al-Quran kepada kita itu tujuannya supaya apa? Petunjuk yang ujungnya supaya apa? Supaya manusia itu bahagia, betul ini?
Jadi Allah memberikan Al-Quran kepada kita. Tujuannya supaya kita hidup bahagia. Coba dibantu saya seperti biasa, baca artinya saja. Kita buka surat 20 ayat 2. Ya. Apakah memang Al-Quran itu untuk membuat kita bahagia atau membuat kita menjadi susah, Pak? Ya, mari silakan. Surat Toha, surat 20 ayat 2, artinya saja. Jadi kajian saya seperti ini ya, ada yang bantu bacanya, kita nanti silakan Mas. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Baik ya, jadi Allah sendiri berfirman bahwa setiap orang yang mau mengikuti Al-Quran, yang mau menjalankan Al-Quran, maka jaminan Allah kita tidak akan susah di dalam menjalani kehidupan. Berarti kalau saya nanya, berarti Allah saja menginginkan manusia itu hidupnya bahagia. Dan saya yakin Bapak Ibu pun yang hadir di sini menginginkan hidupnya bahagia. Logikanya harusnya bahagia itu mudah atau sulit? Mudah, betul ya Pak? Allah ingin kita bahagia, kita pun sebagai manusia ingin bahagia. Logikanya adalah harusnya bahagia itu mudah. Pertanyaannya, kenapa kok saya Ustadz bahagia itu sulit? Bahkan tiap hari ada jamaah, Ustadz ini gimana hutang saya mau bangkrut, sakit saya nggak sembuh-sembuh. Tapi kenyataan di lapangan, kenapa manusia selama ini kadang-kadang merasa bahagia itu sulit? Berarti pertanyaan saya, Al-Qur'annya yang salah, atau mungkin selama ini kira yang kurang pas dalam mempraktekkan Al-Qur'an? Karena logikanya dari ayat 1 saja, harusnya kalau Bapak Ibu benar-benar menjalankan Al-Quran dengan benar, insya Allah hidupnya bahagia dunia dan akhirat, pasti bahagia di dalam menjalani kehidupan ini. Kok saya yakin? Karena Allah kasih jaminan kepada kita, barang siapa yang Bapak Ibu mengikuti Al-Quran dengan benar, niscaya hidupnya akan selalu bahagia. Silakan dibuka surat 2 ayat 38. Apa jaminan Allah terhadap manusia kalau memang benar-benar mengikuti Al-Quran? Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Baik, ini jaminan Allah ya Bapak Ibu semua ya. Jadi siapapun yang mengikuti petunjuk yang namanya Al-Quran, di dalam menjalani suatu permasalahan kehidupan, Allah jamin tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Pertanyaan saya, mungkin atau tidak Pak Ustaz? Mungkin atau tidak? Nggak apa-apa, yang masih ragu-ragu, kayaknya silakan, nggak apa-apa. Makanya kita diskusi seperti ini itu, saya berharap semakin lama Bapak Ibu mengkaji di dalam Al-Quran, kehidupan Bapak Ibu semakin membaik. Bukan semakin menjadi pusing, semakin khawatir dan semakin bingung di dalam menjalani hidup. Jadi setuju ya? Jadi jaminan Allah ketika Bapak Ibu benar-benar menjalankan Al-Quran, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati, tidak ada kekhawatiran di dalam menjalani kehidupan. Apapun masalah yang nanti menimpa kita. Tinggal sekarang, perbuatan apa yang harus kita lakukan setiap hari supaya ujung-ujungnya selalu menghasilkan bahagia. Setuju Bapak dan Ibu ini? Baik. Berarti langkah yang pertama adalah yang harus kita lakukan, kita harus benar-benar mengerti dulu apa unsur-unsur perbuatan yang menuju bahagia, kan begitu ya? Nah sekarang pertanyaan saya gini, misalnya saya ingin teh manis Pak. Ketika saya ingin teh manis, kira-kira bahan-bahan apa saja yang harus saya siapkan Bapak dan Ibu? Coba. Apa? Gula, teh dan air. Kalau di antara itu satu tidak ada, bisa nggak jadi teh manis Bapak Ibu? Oke, jadi saya ulang ya. Kalau saya menginginkan teh manis, berarti saya perlu gula, perlu air, dan perlu teh. Jelas ini Bapak Ibu nih? Sekarang saya tanya, kalau kita ingin bahagia, kira-kira bahan apa saja yang Bapak Ibu harus siapkan supaya menjadi perbuatan yang ujung-ujungnya menghasilkan bahagia? Kalau kita ingin teh manis, kita siapkan gula, air, teh yang ujung-ujungnya menghasilkan teh manis. Kan begitu kan Bapak Ibu ya? Kalau kita ingin bahagia, kira-kira bahan-bahan apa saja yang harus kita siapkan yang ujung-ujungnya menghasilkan bahagia?
Kira-kira apa Bapak dan Ibu? Nah ini, saya khawatir Bapak Ibu selama ini menjalani kehidupan tapi tidak fokus pada bahan-bahan apa saja yang harusnya Bapak Ibu secepatnya lakukan, karena tujuan kita semua sama gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi akhirnya ketika manusia menjalani kehidupan, ada yang bingung, ada yang pusing, ada yang merasa sudah putus asa dan lain-lain. Inilah yang terjadi ketika kita tidak memahami yang namanya ilmu kehidupan. Padahal hal yang sederhana pun ketika kita membuat teh manis itu pasti ada ilmunya. Pertanyaan saya, kalau saya buat teh manis malah dicampur garam, jadi manis nggak Bapak dan Ibu? Mau sampai hari kiamat pun ya pasti tidak akan pernah manis, karena bahannya salah campur. Harusnya mengambil gula malah mengambil garam. Pertanyaan saya, kenapa Bapak Ibu ketika membuat teh manis kok ngambilnya gula bukan garam? Kenapa? Ya, kenapa? Kok tidak garam? Kalau misalnya saya bilang gini, Pak, kalau mau buat teh manis itu Bapak ambil garam, Bapak mau nggak? Kenapa nggak mau? Nah, karena Bapak sudah membuktikan, itu kata kuncinya ya, Bapak sudah membuktikan kalau ingin rasa manis itu saya harus menggunakan gula. Bisa digoyang nggak Pak keyakinan Bapak dan Ibu? Tidak. Paham ini Bapak Ibu ini? Sekarang saya ulang. Berarti kalau kita ingin bahagia, bahan-bahan apa sih yang intinya Bapak Ibu benar-benar yakin, kan begitu kan? Menjalani kehidupan dari sekarang sampai nanti kita meninggal, yang intinya selalu bahagia. Berarti yang pertama apa? Kalau kita ingin melakukan perbuatan bahagia itu apa yang harus dilakukan? Satu, kita harus punya keinginan. Betul? Semua yang hadir di sini punya keinginan bahagia, betul ya? Terus yang kedua, bahan untuk bahagia apa? Satu, keinginan untuk melakukan perbuatan menjadi bahagia. Satu keinginan. Yang kedua, tadi saya bilang, kenapa Bapak kalau buat teh manis kok nggak pakai garam tapi pakai gula? Kenapa Pak? Karena Bapak yakin, itu kata kuncinya ya, karena Bapak yakin bahwa gula itu manis. Kenapa yakin gula itu manis? Karena sudah dibuktikan. Sekarang saya ulang, kenapa Bapak Ibu ingin yakin bahagia? Apa yang harus kita lakukan dalam melakukan perbuatan bahagia? Satu, yang namanya keinginan. Yang kedua, karena Bapak yakin, itu ya, kalau saya menjalani Al-Quran dengan benar, itu loh Pak, keyakinan itu penting. Pasti ujung-ujungnya hasilnya pasti bahagia. Oke, kita buka. Benar nggak Al-Quran ini memang untuk kaum yang meyakini? Ada dua surat yang akan saya buka. Yang pertama, Ustadz bantu saya, surat Al-Baqarah ayat 2. Satu dulu itu, silakan. Ada kata kunci di sini yang Bapak Ibu harus lakukan. Silakan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kata kuncinya apa Pak di sini Pak? Menurut Bapak-bapak dengan pembahasan yang tadi saya bahas, tidak ada keraguan. Saya mau nanya Bapak Ibu, saya mau nanya, kalau nanti kenyataan di lapangan ya melewati batas akal logika kita tetap mau menjalani atau mundur? Kalau nanti misalnya Bapak punya masalah hidup, menurut Bapak masalah itu berat sekali menurut logika kita, tapi Allah menyuruh kalau bapak-bapak, ibu-ibu benar-benar menjalankan Al-Quran, tidak ada keraguan dalam hatinya, Bapak mundur atau Bapak tetap menjalani? Kata kuncinya itu Pak. Makanya tadi kata kuncinya kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Berarti lawannya adalah yakin. Yakin itu apa? Sesuatu yang melebihi di luar akal dan pikiran kita. Jelas ini seperti saya bilang, Bapak meskipun saya bilang gula itu asin, Bapak tetap tidak percaya karena Bapak yakin gula itu pasti manis. Saya yakin itu Bapak dan Ibu. Itu kata kuncinya ya. Jadi kalau kita ingin bahagia, satu keinginan, yang kedua apa? Keyakinan bahwa bahagia itu mudah. Itu kuncinya Pak. Kalau dari awal, aduh gimana ya, saya pusing ini, nggak dapat jalan, udah selesai Pak.
Benar nggak? Al-Quran itu benar-benar harusnya menunjukkan pada kebahagiaan. 45 ayat 20, silakan. Jadi kita kupas komposisi ini, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sayang Bapak dan Ibu, Al-Quran sempurna. Silakan Ustaz. Surat Al-Jathiyah 45 ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, Baik. Terus? petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Al-Quran ini pedoman memang untuk seluruh manusia Pak. Tapi petunjuknya, rahmatnya bagi siapa Pak? Kaum yang meyakini. Saya ulang ya, yakin itu adalah sesuatu yang di luar batas akal kita. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menjalani masalah kehidupan apapun, apa yang harus dikasih pertama kali? Dasarnya keyakinan bahwa masalah apapun di depan mata kita, kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran, pasti akan terselesaikan. Kalau Bapak Ibu memegang itu, insya Allah Bapak Ibu akan bahagia. Jelas Bapak Ibu sekalian, saya kunci ya. Jadi intinya melakukan perbuatan untuk bahagia itu ada dua hal. Satu, kita harus punya keinginan. Yang kedua, kita harus punya keyakinan. Kalau tadi saya bicara teh manis, Bapak sudah membuktikan gula itu manis, sudah merasakan. Pertanyaan saya, kalau masalah Bapak belum selesai, membuktikannya bagaimana supaya Bapak tetap yakin menjalani masalah tersebut? Kira-kira, misalnya saya punya masalah hidup, penyakit misalnya. Saya yakin kalau saya menjalani Al-Quran, Allah akan menolong saya, misalnya saya bisa sembuh atas pertolongan atas izin Allah misalnya. Nah, tapi kan sakit itu misalnya belum sembuh. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya membuktikan meskipun solusi hidupnya belum muncul, masalahnya belum selesai, tapi kita tetap yakin menjalani permasalahan tersebut? Nah ini kuncinya Pak. Karena di sini peran Bapak yakin atau tidak yakin, dan iblis sudah menunggu ini. Ayo, ini banyak pertanyaan yang orang tuh tanya kepada saya, Ustadz gimana caranya supaya saya semakin yakin? Kan banyak yang begitu ya. Bagaimana supaya saya tuh tenang di dalam menjalani kehidupan? Ini pertanyaan umum yang saya yakin Bapak pun mungkin selalu bertanya gini, iya gimana ya? Kalau saya bilang teh manis, gula sudah dibuktikan, saya rasa ini manis. Tapi kalau misalnya masalah hidup, kan belum selesai. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, salah satunya memang perlu. Baik, kita buka surat 7 ayat 203. Surat 7 Ar-A'raf ayat 203. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran ini bukti yang nyata. Berarti Al-Quran itu terbukti atau belum Bapak dan Ibu? Terbukti untuk apa salah satunya? Menyelesaikan masalah kehidupan. Jadi kalau saya balik Pak, saya balik ya, jangan coba-coba Bapak kalau punya masalah menjalani apapun, Bapak tidak mengikuti Al-Quran. Meskipun mungkin kadang-kadang orang kafir pun selesai masalahnya, tapi ada yang berbeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jadi apa kesimpulannya? Meskipun masalah kita belum selesai, kalau kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar dan sudah terbukti dengan kondisi nenek moyang kita atau para zaman dulu Rasul pun terbukti, maka pilihannya Bapak hanya dua, percaya atau tidak percaya. Padahal saya kupas, Bapak mau percaya pun masalah tetap harus dijalani, tidak percaya pun masalah harus tetap dijalani. Pertanyaan saya, kira-kira Bapak biasanya milih yang mana? Percaya atau tidak percaya? Benar, percaya. Kalau memang Bapak Ibu di dalam menjalani masalah percaya, kira-kira percaya itu beriman ya? Percaya, beriman. Harusnya di dalam menjalani hidup khawatir atau tidak?
Kalau memang Bapak Ibu benar-benar percaya kepada Al-Quran, menjalani Al-Quran dengan benar, pertanyaan saya sederhana, harusnya di dalam menjalani hidup itu khawatir atau tidak? Berarti kalau khawatir itu percaya atau tidak percaya? Nah, udah macam-macam. Padahal tadi saya bilang, yang namanya percaya itu adalah meyakini sesuatu yang di luar pemikiran kita. Saya ulang ya, yang namanya iman itu Pak, yang namanya percaya itu adalah meyakini sesuatu yang di luar akal dan pikiran kita. Atau saya balik, yang membuat Bapak Ibu khawatir itu apa sih? Karena tidak percaya sebenarnya. Kalau saya tariknya, cuman kalau itu ekstrim banget ya. Paling yang membuat Ibu khawatir, kapan ya masalah saya selesai? Benar gini. Padahal kalau tadi saya kunci, saya harusnya Bapak Ibu kalau memang mengambil opsi percaya, atau saya tanya, cirinya orang percaya itu masih berpikir atau tidak? Tidak. Terus yang membuat Bapak Ibu khawatir itu percaya atau pemikiran? Bapak Ibu biasanya kalau punya masalah itu berpikir atau percaya? Biasanya Bapak Ibu itu kalau misalnya punya masalah berpikir atau percaya? Itu Pak yang terjadi Pak. Sehingga apa? Al-Baqarah ayat 2 tidak sinkron antara ayat Al-Qur'annya dan aplikasi ketika kita menjalani masalah kehidupan. Padahal Allah sudah garis bawahi Al-Quran ini tidak ada keraguan. Sekarang pertanyaan besarnya, terus kenapa ya? Kok saya di dalam menjalani hidup itu kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak percaya? Kira-kira kenapa Bapak dan Ibu sekalian? 18 ayat 54. Silakan Pak. Mari kita kupas bersama. Jadi saya berharap Bapak Ibu ya semakin harusnya kuat menjalani kehidupan. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Stop dulu. Bermacam-macam perumpamaan. Apa? Di dalam Al-Quran itu dijelaskan apa Pak? Tentang ujian kehidupan diselesaikan. Waktu Nabi perang ternyata tetap menangkan, begitu ya Pak ya? Sudah berulang-ulang ya. Nah terus kenapa Ustadz manusia tidak percaya? Terus? Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Siapa Pak? Saya. Benar nggak? Udah diulang-ulang, hei manusia, ujian itu sesuai dengan kemampuan kalian. Al-Baqarah ayat terakhir. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. 94 ayat 5 dan 6 sampai diulang-ulang. Allah sudah mengulang-ulang, tenang saja bahwa setiap ujian itu pasti akan ada jalan keluarnya. Sudah diulang-ulang. Kira-kira manusia itu langsung percaya atau membantah dulu Pak? Kok Bapak Ibu tahu? Ini Pak yang terjadi Pak. Jadi bagaimana Al-Qurannya benar, tapi karena sikap kita selama ini kurang percaya kepada Al-Quran. Padahal kalau ditarik garis lurus Pak, mau percaya tidak percaya pun Bapak Ibu tetap harus menjalani. Ya ngapain lagi taruh ragu-ragu? Jalani dengan keyakinan. Kajian mungkin tiap hari juga ada, ingin meluruskan juga ada, ya jalani saja sudah. Jalannya kenapa? Ya kalau misalnya Bapak Ibu misalnya kurang paham, tinggal diskusi dengan guru-guru ustadz-ustadz yang di sini. Saya yakin tiap hari juga ada kajian kan. Kenapa Bapak Ibu kok semakin lama kajian malah semakin pusing, malah semakin bingung di dalam menjalani kehidupan? Padahal tadi Allah sudah berfirman, barang siapa mengikuti Al-Quran, barang siapa yang yakin menjalani Al-Quran dengan benar, tidak ada rasa takut dan tidak ada kekhawatiran. Jadi kata kuncinya, kalau kita ingin perbuatan kita menuju bahagia, berarti cuma dua kata kuncinya. Satu, keinginan kita, saya yakin semua punya keinginan. Yang kedua adalah keyakinan. Oke, saya mau nanya Bapak Ibu kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Kita kan muslim ya Bapak Ibu ya. Di dalam muslim itu ada dua rukun yang harus pasti kita laksanakan. Rukun apa Bapak Ibu? Islam dan rukun iman. Saya mau nanya Bapak Ibu, rukun itu apa rukun? Rukun itu di atas wajib ya Mas? Harus. Berarti kalau rukun iman, kalau kita ingin menjalani benar-benar rukun iman, berarti harus apa? Harus yakin. Tidak ada pilihan Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu benar-benar ingin menjalani Al-Quran, yang Allah kunci adalah rukun iman atau harus yakin. Bapak Ibu tahu harus yakin itu ada pilihan nggak Pak? Tidak. Jadi sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu,
Ketika Bapak Ibu menjalani permasalahan kehidupan dengan berbagai macam masalahnya, apa yang langkah pertama harus dilakukan? Apa langkah pertama yang harus dilakukan ketika punya masalah? Yakin bahwa seberat apapun ujian yang kita terima itu sesuai dengan kemampuan diri kita. Al-Baqarah 286. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu yakin bahwa setiap ujian itu sesuai dengan kemampuan kita, harusnya diterima atau tidak diterima? Berarti masalah sebesar apapun harusnya diterima atau tidak diterima? Diterima tuh ngomongnya apa, Pak? Alhamdulillah. Berarti ketika Bapak Ibu punya masalah sebesar apapun, ngomongnya apa, Pak? Sudah begitu? Itu baru mulai masuk cirinya orang yang beriman. Kenapa kamu difitnah diterima dulu? Kenapa kamu bangkrut kok diterima dulu? Karena saya beriman. Saya yakin Allah menguji tidak mungkin di luar kemampuan diri saya. Jelas nggak Bapak Ibu ini? Saya mau nanya nih, kira-kira kalau Bapak Ibu beriman bahagia atau tidak? Oke, saya ulang. Kira-kira kalau Bapak Ibu beriman bahagia atau tidak? Setuju? Baik, kita buka surat 13 ayat 29. 13 ayat 29. Surat Ar-Ra'd. Silakan Ustaz. Ini sampai jam berapa ini? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Setuju Bapak Ibu nih? Jadi orang beriman hasilnya apa Bapak Ibu? Bahagia. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu tidak bahagia pasti kurang. Pertanyaan saya, adakah teori atau cara untuk meningkatkan keimanan? Kalau pencerahan meyakinkan iya, tapi adakah suatu teori yang dengan teori itu iman kita meningkat? Ada atau tidak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, adakah teori yang dengan teori itu Bapak Ibu imannya semakin meningkat? Atau hanya sebatas penguatan, pemahaman, tapi belum untuk meningkatkan keimanan? Atau saya mau nanya dulu, menurut Bapak Ibu, cara untuk meningkatkan keimanan itu bagaimana? Menurut Bapak dan Ibu. Saya mau nanya dulu ini, karena banyak orang yang salah Pak. Dia ngaji-ngaji seakan-akan untuk meningkatkan keimanan, padahal bukan untuk itu. Ngaji itu hanya menguatkan pemahaman, pencerahan, tapi prakteknya tidak pada titik itu. Coba ya, saya kupas ya. Bagaimana caranya supaya meningkatkan keimanan? Harusnya Bapak Ibu juga sudah tahu ayat ini, surat 29 ayat 2, surat Al-Ankabut. Banyak yang salah di sini, Pak. Ya bukan salah mungkin karena tidak memahami saja ya tentang masalah kehidupan. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Adakah cara Pak untuk meningkatkan keimanan dengan teori-teori atau harus praktek menjalani ujian Pak? Menurut Al-Quran ini berarti ada nggak cara untuk meningkatkan keimanan selain itu? Tidak ada Pak. Jadi teori Al-Quran sekarang kita pelajari. Tapi cara untuk meningkatkan keimanan tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Tidak ada cara lain. Bapak Ibu harus praktek di dalam menjalani ujian hidup. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu banyak masalah, banyak ujian, harusnya bahagia atau pusing? Kenapa? Ustadz benar jawabannya. Kenapa harusnya bahagia? Karena orang beriman itu tahu ujian ini bukan suatu permasalahan. Ujian ini adalah sarana saya, kan begitu kan? Untuk meningkatkan keimanan. Iya Ustadz ngomongnya enak, saya pusing. Saya melakukan Bapak dan Ibu. Saya ngomong begini kan, saya pernah cerita di sini ya, maka beberapa kali pertemuan. Saya dulu punya hutang 2 miliar, keluarga saya berantakan, saya mau bangkrut, saya mau bunuh diri, dan saya akan dipenjara. Pusing dengan pola berpikir, pusing dengan bagaimana cara menyelesaikannya. Akhirnya saya bertemu guru saya, terus saya akhirnya diajarkan tentang metode kehidupan dengan Al-Quran. 2,5 bulan terselesaikan. Ternyata dari selesai itu imam saya semakin meningkat. Karena apa? Ternyata tidak ada teori Bapak dan Ibu,
Hanya cuma satu cara. Kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan keimanan, suka tidak suka Bapak Ibu harus menjalani yang namanya ujian kehidupan. Jadi semakin banyak ujiannya, semakin tinggi masalahnya, insya Allah harusnya keimanan Bapak Ibu semakin meningkat. Pertanyaan saya, tapi kenyataan di lapangan, Bapak Ibu biasanya kalau banyak masalah tuh semakin sensitif atau semakin meningkat? Biasanya Bapak dan Ibu. Nah ini yang harus Bapak Ibu kita jadi PR bersama. Kenapa kok Pak ketika saya diuji itu saya bukan semakin meningkat, tapi semakin ke arah keputusasaan, semakin ke arah kebingungan, pasti ada yang salah gitu loh Bapak Ibu. Nah makanya di ilmu kehidupan ini saya akan terus mengkaji bagaimana langkah demi langkah, bagaimana ayat Al-Quran diaplikasikan ketika kita mempunyai permasalahan kehidupan itu bisa dipraktekkan yang hasilnya ujung-ujungnya meningkatkan keimanan. Coba contoh yang paling gampang, saya ingin jawaban jujur ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tuh kalau punya masalah ingin apa? Kalau Bapak Ibu punya masalah ingin apa biasanya? Ingin cepat? Oke, setuju semua ya? Jadi semua yang hadir termasuk saya dulu sebelum tahu ilmu ini, kalau saya punya masalah pasti saya ingin cepat selesai. Setuju? Itu dari sisi kita. Kalau dari sisi Allah, kira-kira Allah ngasih ujian tuh inginnya apa? Tadi di surat 29 ayat 2 Allah ngasih ujian tuh inginnya apa kita Pak? Tadi. Oke, saya baca lagi, silakan Ustadz baca lagi 29 ayat 2 dan 3. Ini biar sama dulu, silakan. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Tujuan Allah memberikan masalah ujian itu tujuannya apa Pak? Meningkatkan keimanan. Bapak Ibu diuji tujuannya apa? Menyelesaikan masalah. Nyambung nggak Pak? Ini Pak salahnya Pak. Manusia diuji keinginannya ingin menyelesaikan masalah, Allah menguji supaya kita meningkat keimanannya. Berarti pertanyaan saya, pertanyaan besar, kalau Bapak Ibu meningkat keimanannya, kira-kira masalah selesai atau tidak? Oke, 65 ayat 2 silakan. Kan gitu aja Pak sebenarnya. Masalah Al-Qurannya gimana? Masalah Al-Qurannya bagaimana? Kan begitu aja. Bawahnya saja Pak, langsung Pak Ustadz. Barang siapa? Barang siapa bertakwa kepada Allah? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Saya mau nanya nih Bapak Ibu, kalau yang Allah inginkan ketika kita diberikan masalah apa tadi? Takwa. Hasilnya adalah jalan keluar. Setuju nih Bapak Ibu? Berarti ketika manusia diberikan masalah, Allah ingin imannya meningkat sehingga Bapak Ibu menjadi orang yang bertakwa, kan begitu kan? Hasilnya, bonusnya adalah jalan keluar. Setuju? Berarti jalan keluar itu perlu dipikirkan nggak? Saya ulang. Ini kesalahan pola berpikir. Allah ngasih ujian, keinginannya kita bertakwa. Bonusnya adalah jalan keluar, kan begitu kan? Manusia ketika diberikan masalah ingin jalan keluar, meskipun dia tidak peduli apakah dengan masalah itu bertakwa atau tidak, kan begitu kan? Pertanyaan saya, kalau Allah sudah memberikan jaminan di dalam Al-Quran surat 65 surat At-Tolak ayat 2 bahwa kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, ini kan janji kan Pak? Berarti yang terpenting ketika punya masalah itu solusinya atau takwanya. Nah sekarang Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya fokusnya tuh takwanya atau solusinya. Kenapa begitu? Disuruh siapa itu Pak Bu? Loh kan ini jadi nggak nyambung Pak. Padahal tadi kita setuju Al-Quran itu pedoman hidup untuk seluruh manusia. Kalau Bapak Ibu menjalani tidak ada rasa takut dan kekhawatiran, hasilnya adalah bahagia. Berarti perbuatan sikap kita ketika kita menjalani kehidupan harusnya sesuai dong Pak. Dari awal saja Bapak Ibu ketika punya masalah itu sudah salah kan cara berpikirnya kan? Karena saya yakin yang hadir di sini kalau punya masalah itu bagaimana secepatnya mendapatkan jalan keluar. Padahal dari sisi Allah, Allah ngasih ujian itu supaya Bapak Ibu bertakwa. Kita dikasih ujian ingin jalan keluar. Nyambung nggak selama ini Bapak dan Ibu? Sudah berapa tahun?
Nah ini yang terjadi. Seperti kasus saya dulu. Waktu saya bangkrut, akan dipenjara, hutang saya 2 miliar lebih, saya berpikirnya bagaimana jalan keluar. Akhirnya nggak nyambung-nyambung. Ketika saya diluruskan atas izin Allah lewat guru saya, lalu saya jalankan, praktekkan, hanya dalam 2,5 bulan, selesai masalah saya. Jadi memang selama ini bukan masalahnya Bapak Ibu yang salah. Pola berpikir kita di dalam menjalani kehidupan ternyata salah. Jadi pertanyaan saya ulang, jadi jalan keluar itu perlu dipikirkan nggak? Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah kalau kita benar-benar bertakwa. Sekarang jadi pertanyaan besarnya, bertakwa adalah apa Bapak dan Ibu? Takwa adalah jangan menjauhi larangannya. Awas, itu waktu SD ya. Saya ulang, ini kan Bapak Ibu sudah dewasa semua ya. Saya ulang, takwa adalah, iya itu waktu kita dulu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu dulu lah. Saya ulang, karena kita harus buat definisi yang dengan definisi kita bisa praktekkan Pak. Karena kalau tidak bisa diperhatikan percuma. Jelas ini? Baik, takwa adalah surat Al-Baqarah ayat 2-5. Mari kita buka. Itu aja. Nanti kita kupas satu persatu, Bapak Ibu kuasai, sudah. Ya, silakan Ustaz. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Stop, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bertakwa dulu baru mendapatkan petunjuk, atau petunjuk dulu baru bertakwa? Saya ulang, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Pertanyaan saya, bertakwa dulu baru mendapatkan petunjuk, atau petunjuk dulu baru bertakwa Pak? Nah, jelas ya ini? Untuk apa kita perlu petunjuk Bapak dan Ibu? Petunjuk itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Jadi saya Bapak Ibu ya, sehebat apapun Bapak Ibu, sepintar apapun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketika punya masalah tidak diberi petunjuk oleh Allah, tetap sesat, tetap pusing Pak. Makanya mau level profesor pun tetap punya masalah, pusing kan Pak? Ya, jadi orang yang paling beruntung itu orang yang selalu mendapatkan petunjuk, tapi syaratnya harus bertakwa. Makanya Allah jamin kalau kalian bertakwa Allah akan memberikan jalan keluar. Itu udah kunci ya. Jadi kitab Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Silahkan ayat lanjutnya, ayat 3 sampai ayat 5. Satu, apa itu bertakwa? Yaitu mereka yang beriman kepada yang goib. Beriman kepada yang goib. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Dua, silahkan. Melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Infak sedekah, lanjut. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu Muhammad. Kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya terus. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kau. Serta mereka yakin akan adanya akhirat. Bertakwa itu unsurnya ada berapa Pak? 5. 1, beriman kepada yang goib. 2, melaksanakan sholat. 3, infak sedekah. 4, beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Pertanyaan saya, bapak-bapak, ibu-ibu wajib nggak menguasai ini? 5 ini wajib bagi memang kalau bapak ibu ingin diberikan jalan keluar, kan gitu aja Pak. Kita fokus mempelajari ini dan berharap dengan kita mempraktekkan nanti kita selalu akan melakukan perbuatan yang menuju arahnya kebahagiaan sesuai dengan keinginan kita. Tapi kan Ustadz, ilmu banyak, betul ilmu banyak Pak. Bapak mau belajar Islam sampai ilmu manapun juga sampai mati nggak akan selesai. Cuman kan kita udah tua semua ya Pak ya. Kalau semua dipelajari, terus bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita? Padahal kenyataannya setiap hari kita menjalani kehidupan pasti selalu punya yang namanya masalah. Berarti satu hal yang harus Bapak Ibu fokuskan dulu, Bapak Ibu harus menguasai yang namanya ilmu menyelesaikan masalah. Dan ini dibahas salah satunya di ilmu kehidupan. Jadi silakan Bapak Ibu tetap mengaji, tetap kajian. Tapi menurut saya satu ilmu dulu yang harus Bapak Ibu pelajari adalah bagaimana ketika Bapak Ibu punya masalah, dengan ilmu yang dipelajari, Bapak Ibu bisa secepatnya mempraktekkan dan menyelesaikan itu. Oke, mungkin Isa ya ini ya. Oke, ini terserah kepada audiens. Kalau mau selesai berarti nanti kita ketemu kapan lagi, atau nanti setelah Isa boleh kita lanjut lagi ya. Saya lemparkan kepada jamaah dulu. Kita break dulu aja Ustaz ya. Nanti silakan dilemparkan. Kalau Pak lanjut, kita lanjut. Tapi misalnya kalau nanti selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
mewujudkan keinginan kita menjadi bahagia, itu ternyata kita harus melakukan perbuatan yang dengan perbuatan itu harus menuju ke arah kebahagiaan. Nah, tadi bahan-bahan untuk menjadi bahagia itu, pertama adalah kita harus punya keinginan, yang kedua adalah keyakinan kepada Allah, yang ketiga membuktikannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sekarang dari tema yang tadi kita bahas, dari ibadah maghrib sampai tadi Isya, kalau memang Bapak Ibu ada yang bertanya silahkan, mudah-mudahan Allah izinkan saya bisa menjawab seperti itu. Kalau tidak, ya silahkan Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk meningkatkan iman adalah menerima ujian yang diberikan pada Allah. Betul. Tidak ada kata lain. Baik. Tidak ada teori lain. Baik. Sekarang saya mau nanya gini aja lah. Saya pakai analogi yang gampang dan sederhana ya. Kalau misalnya Bapak ingin bisa nyetir mobil, apakah bisa hanya dengan membaca teorinya saja? Oh, kupling itu misalnya untuk pindah gigi, gas itu untuk misalnya apa, ngerem itu untuk berhenti. Apakah hanya teorinya saja atau harus praktek menyetir mobil sampai targetnya menjadi ahli nyetir mobil? Praktek kan Pak? Sekarang Al-Quran ini adalah teori kehidupan. Ilmu pemahaman itu adalah masih sebatas teori kehidupan Pak. Tapi kalau Bapak ingin misalnya mendapatkan rasa atau ingin meningkat keyakinan kepada Allah, suka tidak suka Bapak Ibu harus mempraktekkan terhadap masalah-masalah yang Allah berikan. Atau pertanyaan saya gini aja, sebenarnya tujuan Allah memberikan masalah itu untuk menyiksa kita atau untuk kebaikan kita Pak? Untuk kebaikan. Nah kalau untuk kebaikan kenapa takut? Kenapa takut punya masalah? Yang penting kita tetap di jalan Allah kan? Oke, saya buktikan ya. Kita buka, Ustadz bisa bantu saya lagi ya. Saya akan baca lagi Pak. Jadi intinya adalah sekarang begini, tidak ada jalan lain Pak. Memang pencerahan seperti gini lah. Kita kan sering nih dapat ilmu pencerahannya. Tapi kan kenyataan di lapangan ketika punya masalah tetap pusingan Pak. Nah, padahal itu adalah momen kita tuh sebenarnya Allah sayang kepada kita untuk mempraktikkan itu. Oke, kita buka surat 4 ayat 40. Apakah memang tujuan Allah memberikan ujian kehidupan itu untuk membuat kita menderita, atau itu adalah kebaikan dari Allah bahwa kita tuh ingin semakin dekat kepada Allah? Gitu aja. Surat An-Nisa ayat 40. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Walaupun sebesar zarrah. Lihat ya, zarrah itu apa Pak? Zarrah, biji yang paling kecil. Jadi ada nggak niatan Allah ya? Ketika Allah memberikan ujian hidup kepada kita, ada nggak niatan Allah untuk membuat kita menderita? Tidak ada Pak. Nah sekarang pertanyaan besarnya, kenapa kok orang takut? Kan gitu ya Pak, kalau saya tangkap kan begitu kan. Kenapa orang takut ketika mendapatkan suatu permasalahan kehidupan? Kan begitu masalahnya. Nah, saya akan kupas, nggak apa-apa ini, mungkin agak sedikit, nggak apa-apa ya, biar tuntas dulu, nanti kita lanjut nggak apa-apa. Saya akan kupas, karena saya tahu pasti ada kesalahan berpikir. Oke, saya mau nanya gini ya. Allah nyuruh kita ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah atau untuk beribadah? Ini pertanyaan umum, saya ulang ya. Allah menyuruh ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah atau bukan? Udah itu aja. Karena di sini masalahnya. Menurut Bapak dan Ibu, Allah nyuruh ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah atau bukan Pak? Lah, kalau memang Bapak itu, kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu tahu bukan, pertanyaan saya, lah Bapak Ibu ikhtiar selama ini untuk apa? Ketika punya masalah. Nah kan bingung kan? Benar nggak? Kebanyakan orang kan di sini masalahnya. Jadi dari awal orang takut, alergi terhadap masalah karena mindset awal, pola berpikir awal itu tidak sama Pak. Baik ya, saya buktikan ya. Nanti saya akan jelaskan untuk apa sih Allah nyuruh ikhtiar. Karena pasti 99% orang yang saya temui Pak, ikhtiar itu adalah tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Salah atau tidak? Ya kita kupas saja menurut Al-Quran. Ya, siap ya? Baik. Ustadz bantu saya, surat 10 ayat 107. Ini kata kuncinya. Saya ingin tahu ya, bapak-bapak, ibu-ibu bagaimana pola berpikirnya terhadap ayat ini. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu. Oke, sebentar. Jika Allah menimpakan suatu ini misalnya anggaplah bencana, suatu kejadian, ujian kemudaratan kepadamu, terus
maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali. Saya mau nanya nih, ini kata kuncinya. Kecuali itu apa Pak? Ada yang lain nggak? Oke ya, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan, suatu bencana, suatu kejadian musibah apapun kepada kalian, kepada manusia, maka ini anggaplah bencana kejadian ini tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Jadi yang menyelesaikan nanti siapa? Kunci ya. Jadi Allah yang memberi, nanti Allah juga yang menyelesaikan. Setuju ini Bapak Ibu menurut ayat ini ya? Jadi Allah menimpakan suatu kemudaratan, suatu bencana musibah kejadian kepada kalian, nanti Allah juga yang mengambilnya. Makanya kalau Bapak Ibu di Al-Baqarah 156 itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan gitu ya? Apa yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Atau di surat Yasin 36 ayat 82 apa? Bahwa segala urusan akan kembali kepada Allah. Surat 3 109 segala urusan akan kembali kepada Allah. Nah, jadi saya ulang ya, ini prinsip yang harus Bapak Ibu pegang. Nanti saya kupas tuntas semua, tapi agak panjang. Jadi kata kuncinya adalah Allah yang memberi kejadian, ini Allah kasih, dan hanya Allah yang bisa mengambilnya. Paham dulu Bapak Ibu ini? Oke, pertanyaan saya. Lah terus kalau memang Allah yang ngasih kejadian terus Allah yang mengambilnya, kita ikhtiar itu disuruh apa? Silahkan Bapak Ibu jawab. Kan Allah tuh bilang, ini saya kasih ujian ya buat kamu, tapi ingat saya juga yang akan menyelesaikan. Kan begitu bahasanya sebenarnya. Pertanyaan saya sekarang, Bapak Ibu sekalian ini terus disuruh ikhtiar buat Allah tuh apa kalau begitu? Ya Pak, betul. Apa? Ya, beribadah kan luas ya. Maksud saya ini spesifik dengan ini Pak. Kan kita dapat masalah nih. Kita kan setiap hari dapat kejadian ya. Padahal kenyataannya pas kita dikasih masalah, mau sakit mau apa kan, kita dengan reaksi umum adalah bagaimana masalah saya kita bisa selesaikan. Betul nggak ini? Padahal Allah sudah bilang hanya Aku yang bisa menyelesaikan. Betul nggak ini? Betul nggak Pak ini Pak? Kan hanya Allah yang bisa. Tapi kita ikhtiar harusnya pasti bukan untuk arah penyelesaian dong. Benar nggak? Misalnya kalau di surat 51-56 dan Aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi beribadah. Tapi kan itu luas Pak. Nih, saya ingin spesifikkan Allah ngasih masalah. Terus Allah bilang, tapi hanya Aku ya yang bisa mengambilnya. Berarti pertanyaan saya, lah terus saya punya hutang, saya tetap harus ikhtiar lunasi, tapi hanya Allah. Lah terus saya ikhtiar untuk apa? Nah, ini yang harus Bapak Ibu mengerti dulu. Coba saya mau nanya ya, masalah, saya mau nanya nih, Bapak Ibu punya masalah, terus misalnya Bapak Ibu dapat kunci jawabannya, jadi masalah nggak? Oke, kalau gitu masalah itu apa? Nah, masalah itu apa? Sesuatu yang kita tidak bisa selesaikan, betul nggak? Bapak Ibu punya masalah sebesar apapun, kalau selesai masalah itu bukan? Setuju ya? Nah sekarang pertanyaan saya, masalah itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa selesaikan menurut definisi. Setuju nih Bapak Ibu nih? Sekarang saya mau nanya, yang menyelesaikan masalah siapa? Menurut ayat tadi. Nah terus kenapa Bapak Ibu merasa bermasalah? Ayo logikanya. Kan tadi saya ulang, masalah itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa selesaikan. Sekarang pertanyaan saya, yang menyelesaikan masalah siapa? Menurut surat 10 ayat 107. Berarti semua masalah tetap yang menyelesaikan Allah. Berarti menurut Bapak Ibu ada masalah nggak? Halo? Ayo, coba berpikir menurut ayat ini. Tadi definisinya orang masalah itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa selesaikan. Padahal rumusnya hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Kalau Bapak Ibu sadar bahwa setiap masalah itu hanya Allah yang bisa menyelesaikan, harusnya masalah atau tidak menurut Bapak Ibu selama ini? Ya tidak. Berarti kalau selama ini Bapak Ibu merasa bermasalah, pasti Bapak Ibu merasa Bapak Ibu yang akan menyelesaikan. Itu Pak kesalahan dari awal. Makanya Bapak Ibu akhirnya ditakut menghadapi ujian. Padahal logikanya ujian datang dari Allah, yang menyelesaikan pun Allah. Pertanyaan saya, terus masalah Bapak Ibu di mana?
Paham nggak pola berpikir ini? Nanti saya jawab. Oke, saya ulang. Allah yang memberikan masalah dan Allah pun yang mengatakan, tapi nanti saya yang menyelesaikan. Terus ikhtiar itu untuk apa? Oke, saya jawab ya. Ikhtiar itu adalah supaya kita minta tolong kepada Allah. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kenapa harus ikhtiarnya ke arah minta tolong kepada Allah? Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Bagaimana caranya supaya Allah menolong saya? Surat Al-Baqarah ayat 153. Ini kajian awal saya, Pak. Jadi ikhtiar itu jalani saja, tapi Bapak Ibu pakai, silakan Ustaz, artinya saja. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'asabirin. Jadi kita disuruh ikhtiar itu untuk apa Bapak Ibu? Minta tolong sama Allah. Terus kalau sakit tetap ke dokter nggak? Harus. Dalam rangka apa? Menjalankan praktek untuk Allah menolong kita lewat iman, sabar dan sholat. Kan wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi yang mengatakan akan menolong itu siapa? Allah. Syaratnya apa Pak? Al-Baqarah 153, iman, sabar dan sholat. Makanya tadi saya bilang kata kunci kita melakukan perbuatan yang pertama adalah keinginan dan keyakinan. Bapak Ibu yakin nggak? Kalau sabarnya benar, sholatnya benar, ikhtiar tetap harus dijalani, masalah Bapak Ibu akan ditolong. Pertanyaan saya, berarti sebesar apapun masalahnya, kalau masalah Bapak Ibu ditolong Allah, selesai nggak? Sebesar apapun, selesai kan? Nah pertanyaan saya, terus yang jadi masalah apa kalau begitu? Jadi Allah yang memberikan masalah, Allah juga yang mengambilnya. Berarti kita ikhtiar dalam rangka supaya Allah mau menolong masalah kita. Salah satu janji Allah menolong kita di Al-Baqarah 153, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi Bapak ikhtiar itu supaya masalah selesai atau supaya jadi sabar? Oke, misalnya Bapak sakit ya, Ustaz sakit misalnya, kita tetap harus ke dokter nggak? Nah, ke dokter itu dalam rangka supaya sembuh atau supaya jadi sabar? Saya ulang, sabar dulu baru ditolong Allah atau ditolong Allah baru sabar? Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'asabirin. Pertanyaan saya, berarti kita ikhtiar ke dokter itu supaya sembuh atau supaya menjadi sabar? Saya ulang, supaya semua atau supaya jadi sabar? Supaya menjadi sabar. Karena kalau Bapak Ibu sabar, nanti ditolong Allah. Syariatnya atas izin Allah dengan obat dokter Bapak Ibu sembuh. Kira-kira kalau begitu Pak Indra imannya meningkat nggak? Meningkat, karena dengan sakit itu kesabaran dia meningkat. Baik, benar nggak kalau kita sabar tuh Allah akan menolong kita? Benar nggak kalau kita sabar tuh Allah akan menyelesaikan masalah kita? 10 ayat 109. Jadi salah di mindset dari awal Pak, kita menjalani itu. Akhirnya jadi nggak nyambung jadinya Pak. 10 ayat 109 ayat terakhir surat Yunus. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran. Kita mengikuti Al-Quran sekarang terus. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dan bersabarlah hingga Allah menolong atau memberikan keputusan. Jadi kalau kita sudah sabar, kira-kira akan ditolong Allah nggak Pak? Janji Allah, innallaha ma'asabirin. Saya mau nanya, Bapak Ibu tuh punya masalah tuh supaya jadi sabar atau supaya cepat selesai? Kalau ingin cepat selesai itu jadi sabar nggak Pak? Enggak. Gitu loh Pak. Tinggal nanti bagaimana caranya supaya jadi sabar kan Pak? Nanti saya kupas lagi kajiannya. Kan itu aja. Ya Pak Indra ya. Jadi harusnya setiap kejadian yang menimpa kita Pak, itu tuh memang seharusnya iman kita semakin meningkat.
Karena fokus konsentrasi kita bukan pada hasil. Kenapa? Sudah dijamin kok hasil. Jalan keluar itu sudah dijamin, Pak. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar. Itu sudah dijamin. Bapak nggak perlu pikirkan, karena nanti Allah juga yang ngasih gitu loh. Dan hak kita adalah diberi petunjuk oleh Allah. Hak kita, Pak. Tinggal pertanyaannya sekarang, apakah kita layak diberi petunjuk oleh Allah atau tidak? Salah satu syarat kita bisa diberi petunjuk Allah oleh Allah itu apa? 64 ayat 11, silakan. Jadi kuncinya itu, Pak. Kalau kita semakin beriman pasti dikasih petunjuk. Coba 64 surat At-Taghabun ayat 11. Jadi memang Al-Quran itu sebenarnya kalau Bapak kupas benar, Pak. Silakan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Oke, semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah ya, Bapak Ibu ya. Terus, nah ini kata kuncinya. Terus. Dan barang siapa beriman kepada Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, tetap yakin dengan yang dia jalani, tetap yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar, tetap yakin bahwa ujian itu sesuai kemampuan. Terus, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Niscaya Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hati kita. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu semua. Jadi masalah selesai itu bukan karena kemampuan kita, Pak. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekayaan kita, enggak. Masalah selesai itu karena Allah menolong. Caranya, sarananya Allah beri petunjuk. Kepada siapa? Orang yang menjalani iman, sabar, dan sholat. Salah satunya ini. Atau ujung-ujungnya bertakwa, kan begitu kan, Pak? Jadi pertanyaan saya, sebenarnya ada masalah nggak kalau kita benar-benar mengikuti Al-Quran kalau begitu? Nggak ada. Kenapa selama ini Bapak Ibu cari masalah sama Allah? Lah iya kan? Nah, apa salah satunya orang cari masalah? Ustadz amit-amit kalau saya punya masalah. Ayo, sering nggak ada yang begitu? Ibu-ibu biasanya. Ini kan nggak ada ibu sebelah sana, Bapak. Itu banyaknya, Ustadz amit-amit kalau saya punya masalah. Padahal kalau Bapak Ibu tahu dalam Al-Quran, sebelum kita lahir pun Allah siapkan masalahnya, Pak. 76 ayat 2. Mari kita lihat. Jadi memang harus paham, Pak. Silakan. 76 ayat 2. Apa kata Allah? Sebelum kita lahir pun Allah siapkan. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Sungguh kami menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Manusianya sudah ada belum, Pak? Masih bentuk tetes mani yang bercampur ya? Dan kami hendak tuh berarti belum ya? Akan mengujinya. Berarti sebelum kita lahir pun Bapak Ibu akan diuji nggak? Berarti tahu nggak Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu hidup itu Bapak Ibu akan diuji oleh Allah. Jadi kalau misalnya di pikiran Bapak Ibu sekarang saya tidak mau diuji, kira-kira salah atau benar? Kenyataannya gimana bisa Bapak Ibu? Bapak Ibu tuh kalau ditanya, dipilih, Bapak Ibu tuh ingin hidup dalam keadaan punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Halo? Ayo jujur, Bapak Ibu tuh kalau saya tanya, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak ingin kan? Padahal tidak ingin pun Allah sudah rencanakan Bapak Ibu akan diuji. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ingin punya masalah, kan sama saja melawan ayat ini. Jadi dipahamkan dulu, oh saya itu yang namanya manusia itu pasti akan diuji. Karena sebelum kita lahir pun Allah sudah siapkan ujiannya. Atau di surat 29 ayat 2, kalau bapak-bapak ibu mengaku beriman, pasti juga akan diuji. Jadi tidak usah alergi, tidak usah takut kalau bapak ibu tuh diuji. Harusnya bapak ibu tuh diuji tuh akan jadi bahagia. Loh, kok bisa bahagia? Ada ilmunya, Pak. Dan itu memang harus kita kupas. Biar Bapak Ibu semakin menjalani hidup tuh semakin enak gitu loh. Sesuai dengan keinginan Allah dan keinginan kita juga. Coba kita praktekkan. Benar nggak Allah tuh setelah kita lahir akan diuji? Kan tadi sebelum kita lahir ya. Sekarang Allah manusia sudah lahir, benar nggak akan diuji? Dengan apa? Al-Baqarah 155. Jadi, oh iya ya sudah kalau gitu. Jadi manusia punya masalah tuh wajar nggak, Pak? Kalau wajar tuh biasa-biasa saja atau pusing? Biasa saja. Kalau pusing wajar tidak wajar? Nah, Bapak Ibu selama ini wajar tidak wajar? Oke, Al-Baqarah 155, silakan. Dan kami pasti akan menguji kamu. Stop. Dan kami pasti. Berarti ada yang bisa terlewatkan nggak Pak dari sini? Kami pasti akan menguji. Berarti terima tidak terima Bapak Ibu akan diuji. Terus? Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Terus?
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saya mau nanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan dan lain, biasanya menderita atau gembira? Biasanya? Enggak, jujur biasanya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, biasanya Bapak Ibu tuh gembira atau menderita biasanya. Tapi kata Allah ada golongan yang bahagia gak? Ada yang gembira gak? Coba akhirnya apa? Yang ujungnya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. kalau Bapak Ibu ingin gembira nanti ketika Bapak Ibu punya masalah dengan itu, berarti Bapak Ibu harus menguasai ilmu apa? Sabar. Pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu sabar itu sulit atau mudah? Jujur aja. Sulit, benar? Nah, mari kita buktikan. Ya, sulit. Kalau saya ajarkan caranya, sulit atau mudah? Mudah. Oke, 18 ayat 68. Mari kita lihat. Sebenarnya sabar itu sulit atau mudah? Atau pemikiran Bapak Ibu yang selama ini sulit? Ya kan? 18 ayat 68. Silakan. Surat Al-Kahfi ayat 68. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jadi sabar itu sulit atau mudah sebenarnya Pak? Sulit bagi yang belum tahu ilmunya, mudah bagi yang sudah tahu ilmunya. Nah insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya akan ajarkan, nanti sejam lagi saya harus ajarkan langkah demi langkah, cara demi cara, bagaimana Bapak Ibu harus menguasai sabar. Karena kata kuncinya adalah semua ujian kehidupan itu tujuan Allah salah satunya adalah supaya Bapak Ibu menjadi sabar. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Bapak Ibu harus menjadi sabar? Kan itu pertanyaannya ya. Atau saya mau nanya, Bapak Ibu tuh kalau saya tanya ingin masuk surga atau neraka? Jujur aja, benar? Bapak Ibu tahu nggak? Atau pertanyaan kedua, Bapak Ibu yakin Bapak Ibu masuk surga? Tidak, belum tentu juga kan? Nah, saya akan kasih tahu Pak, cara bagaimana supaya Bapak Ibu masuk surga. Ya, surat 3 ayat 142, salah satunya. Jadi akhirnya Bapak Ibu nanti malu sendiri sama Allah, nanti dijawab sama Allah sendiri nanti dalam Al-Quran. Surat 3 ayat 142. Kan Bapak Ibu ingin masuk surga kan? Bapak Ibu tahu syaratnya, silakan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Kan kita sudah ingin kan, tapi belum tentu kan? Terus? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, syarat masuk surga apa Pak? Sabar. Terus Bapak Ibu bilang sabar itu sulit, berarti Bapak Ibu nggak pengen masuk surga? Loh, jadi sabar itu kira-kira kebutuhan atau kesulitan? Kebutuhan, karena kita ingin masuk surga. Lalu terus kenapa Bapak Ibu bilang sulit? Halo Pak? Nah ini yang terjadi salahnya. Ingin masuk surga tapi nggak mau sabar, ingin jago berenang tapi nggak mau basah. Nah itu yang terjadi Pak, dan ini kasus banyak sekali. Makanya sekarang yang harus Bapak Ibu kuasai dulu adalah bagaimana ketika Ibu punya masalah, Bapak Ibu punya masalah, langkah demi langkah. Oke Ustadz, saya sakit. Yang pertama, iman, sabar, sholat, tapi tetap harus ikhtiar. Nanti saya kupas ayatnya. Ikhtiar itu sebenarnya untuk apa? Selain misalnya memohon pertolongan Allah, karena kita tetap wajib berikhtiar. Jelas ini Bapak Ibu ini? Ya, sesuai dengan surat 8 ayat 53 atau surat 13 ayat 11. Allah merubah nasib satu kaum berdasarkan usaha dari kaumnya tersendiri untuk merubah apa yang ada pada diri. Nanti saya kupas di situ. Tapi intinya adalah sekarang pertanyaan saya, berarti yang pertama harus Bapak Ibu sadari adalah Bapak Ibu harus sadar betul ya, bahwa yang harus Bapak Ibu lakukan setiap hari itu adalah perbuatan menuju bahagia. Ternyata salah satu janji Allah kalau Bapak Ibu ingin bahagia adalah Bapak Ibu harus bisa bersabar, harus menguasai ilmu sabar. Ngerti ini Bapak Ibu ini? Pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu itu kalau untuk sabar perlu kejadian enak atau tidak enak? Kalau ingin sabar, tidak enak. Tidak enak tuh kira-kira istri soleh atau istri yang cerewet? Loh, jujur ayo, cerewet. Nah tinggal bagaimana nanti menghadapi istri cerewet dengan ilmu sabar yang nanti akan saya sampaikan, kan gitu aja kan. Sehingga diolah, sehingga akhirnya istri cerewet itu ternyata bukan lagi masalah, tapi sarana untuk masuk surga. Jadi seneng nggak istrinya cerewet? Lah, iya kan? Lah itu pola berpikir Pak. Nah, jadi sedihnya adalah
Kenapa sih kita punya masalah atau menjalani hidup kok nggak disesuaikan dengan ayat-ayat Al-Quran gitu loh Pak? Ini yang harus kita kaji kupas. Kita kupas ulang, karena tidak mungkin kalau kita menjalani Al-Quran dengan benar, hidup kita susah, tidak mungkin Pak. Karena Allah berjanji di situ. Jelas ini Bapak dan Ibu ini? Ya. Jadi mungkin kajian ini sekedar ya pengenalan yang kedua, yang ketiga ya, karena memang saya jarang juga. Tapi intinya adalah ayo mari kita belajar bersama sekarang. Kita harus menguasai yang namanya ilmu kehidupan. Hidup cuma sekali Pak. Kita harus menggunakan teori yang benar, yang jelas dalam Al-Quran. Lalu kita bisa praktekkan dengan mudah. Hasilnya adalah bahagia dunia dan akhirat. Paham ya Pak Indra ya? Jadi tidak ada cara lain Pak saat ini menurut teori yang saya dapatkan di dalam Al-Quran, untuk meningkatkan keyakinan kepada Allah itu harus dengan ujian. Kalau pencerahan dari yang galau menjadi tenang memang harus dengan teorinya, dengan sholat malam dan lain-lain kan gitu. Tapi untuk meningkatkan keyakinan itu tetap semua orang harus menjalani yang namanya ujian. Dasarnya adalah surat 29 ayat 2, Al-Ankabut ayat 2. Dan surat 76 ayat 2, bahwa setiap orang akan diuji, atau surat Al-Baqarah 155 atau surat Al-Baqarah 216. Banyak referensi ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa semua manusia siapapun orangnya pasti akan diuji. Dan lucunya Pak, kan ujian itu tujuannya meningkatkan keimanannya, betul? Saya mau nanya aja, Bapak Ibu tuh kalau saya tanya yang hadir di sini, ingin imannya meningkat atau menurun? Berarti harus di apa? Berarti ujian itu kita butuhkan atau kita hindari. Namanya orang butuh dikasih. Kira-kira senang atau emosi Pak? Halo? Loh seharusnya kan orang Pak. Nah ayo kita sinkronkan pemahaman ayat Al-Quran dengan kehidupan kita sehari-hari. Padahal kenyataannya orang pas diuji biasanya pusing kan Pak? Karena kesalahan berpikir dari awal. Logikanya kalau memang ujian untuk meningkatkan keimanan, harusnya semakin banyak ujian semakin senang. Terus kenapa jadi semakin pusing? Pasti ada yang salah. Jelas nih Bapak dan Ibu sekalian? Ya, paham ini? Baik, ada pertanyaan lagi terakhir? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal ceramah Ustadz menyampaikan bahwa sebelumnya Ustadz punya masalah ya. besar gitu. Ya. Nah, yang ditanyakan selain sabar dan ikhlas, apa saja yang dilakukan Ustadz? Baik. Terima kasih. Baik. Sekarang pertanyaan saya gini. Tadi saya ulang ya. Yang namanya jalan keluar itu sudah dijamin atau belum Pak? Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Itu saya kunci dulu ya. Jadi kuncinya adalah kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar. Pertanyaan saya, sebenarnya ketika kita diuji itu kita sudah tahu belum jalan keluarnya? Belum. Kalau sudah tahu namanya bukan ujian, selesai dong Pak. Benar nggak? Nah, pertanyaan kedua, siapa yang tahu jalan keluarnya? Namanya jalan keluar itu apa Pak? Cara. Betul? Jalan keluar itu adalah cara menuju penyelesaian permasalahan. Setuju Pak ya? Nah, jadi kasusnya adalah, kesalahan saya waktu itu adalah, saya selalu berpikir gimana nih caranya melunasi hutang saya. Kan saya berpikirnya gitu Pak, itu umumnya secara manusiawi ya. Gimana caranya supaya saya tidak dipenjara, kan begitu ya? Gimana supaya perusahaannya tidak bangkrut? Cara berpikir saya seperti itu. Padahal di ayat tadi 10:107 hanya Allah yang bisa menyelesaikan, kan begitu ya Pak? Nah, akhirnya guru saya mengatakan, sudahlah masuk ke masalah itu tetap dihadapi dengan keyakinan, pasti Allah memberikan jalan keluar. Kenapa harus dengan keyakinan Pak? Kenapa kita harus yakin tetap Allah ngasih jalan keluar Pak? Ada hadis Allah sesuai praduga, prasangka hambanya. Jadi kalau Bapak Ibu putus asa saat itu, jangan harap akan ada jalan keluar. Nah, saya ditekankan gitu. Pokoknya sekarang masuk ke hadapi semua permasalahan itu dengan keyakinan Allah pasti memberikan jalan keluar. Jelas Pak ini Pak awalnya? Oke. Nah terus seperti apa Ustadz? Saya bilang, apakah saya hanya menjalankan iman, sabar, sholat? Kan begitu kan? Dan saya tidak melakukan ikhtiar, kan begitu ya? Nah, berarti saya buka satu ayat lagi Pak. Tolong surat 8 ayat 53. Saya ingin tahu nih Bapak Ibu memahami ayat ini bagaimana? Ini yang saya lakukan Pak. 8 ayat 53. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka. 8, surat 8 ayat 53. Al-Anfal ayat 53. Silakan. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Ayat ini sering dengar ya. Allah tidak akan mengubah keadaan atas suatu nikmat
suatu kaum, berarti yang merubah keadaan tetap siapa di situ? Allah ya. Nah, pertanyaan saya, Allah merubah keadaan kita, itu dasarnya apa? Lanjut. Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Berarti yang merubah keadaan siapa? Allah. Kita disuruh ikhtiar untuk merubah apa? Coba dibaca yang tadi. Allah tidak akan merubah keadaan. Allah Ya. 53. Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya. Allah tidak akan mengubah suatu nikmat atau keadaan suatu kaum. Berarti tetap yang merubah keadaan Allah ya, yang menyelesaikan masalah tetap Allah ya Pak ya. Sampai terus hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kita suruh merubah apa Pak? Suruh merubah keadaan atau diri kita? Diri kita. Makanya Arabnya anfusihim kalau nggak salah. Pertanyaan saya, berarti kita ikhtiar itu untuk merubah keadaan dari masalah belum selesai menjadi selesai, atau merubah diri kita supaya semakin beriman? Awas loh, hati-hati Pak, di sini salahnya. Nah, akhirnya guru saya bilang, yang di depan Mas Oke itu hutang, di penjara, masalah keluarga itu sebagai masalah atau untuk meningkatkan keimanan saya Pak? Menurut Allah, versi Allah, meningkatkan keimanan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya hadapi Pak semua masalah yang saya hadapi. Saya nggak lari, saya hadapi dengan keyakinan. Saya yakin Allah akan menolong saya. Apa yang terjadi Pak? Seminggu kemudian tiba-tiba teman saya ngasih uang. Seminggu 3 hari kemudian teman saya ngasih proyek. Perusahaan yang nggak bayar akhirnya bayar. Hutang bank semua tiba-tiba hanya suruh bayar pokoknya saja. Pajak pemutihan, saya tidak jadi penjara. Siapa yang merubah keadaan? Berdasarkan apa Pak? Merubah diri kita. Dari yang tidak yakin menjadi yakin. Dari yang tidak sabar menjadi sabar. Dari yang sholatnya tadinya pikiran jalan-jalan menjadi diperbaiki menjadi fokus. Pertanyaan saya, lebih mudah merubah orang lain keadaan atau merubah diri sendiri Pak? Lebih mudah yang mana? Merubah diri sendiri atau merubah keadaan? Lebih mudah merubah orang lain atau merubah diri sendiri? Berarti semua harusnya bisa melakukan ini nggak Pak? Nah, tetapi kebanyakan orang tuh biasanya ingin merubah keadaan atau ingin merubah diri sendiri? Ingin merubah keadaan, itu yang salahnya Pak. Ikhtiarnya sama, saya tetap datangi, saya tetap hadapi Pak. Tapi saya berubah diri saya. Lebih beriman, lebih sabar, lebih tenang dalam menghadapi masalah. Akhirnya Allah memunculkan yang namanya mukjizat atau keajaiban kalau untuk kita. Ngerti Pak? Contoh. Ketika Nabi Musa dikejar tentara Firaun. Pernah dengar cerita ini? Ada ayatnya. Lalu kan posisinya menghadap laut kan. Pertanyaan saya aja, secara logika waktu itu harusnya Nabi Musa selamat nggak Pak? Nah, pertanyaan kedua, kenapa Nabi Musa selamat? Allah menyuruh pukulkan tongkat, betul? Saya mau nanya, adakah logika yang bisa menjelaskan ketika tongkat dipukulkan laut terbelah? Ada yang bisa menjelaskan nggak Pak? Terus kenapa kok itu bisa terjadi? Ayo, saya mau nanya, kenapa itu bisa terjadi Pak? Karena Nabi Musa beriman. Ingat ya, kata kuncinya ya. Nabi Musa yakin, Nabi Musa beriman kepada Allah, maka buah dari keimanan adalah hasilnya mukjizat. Ngerti Pak ini? Karena saya pertama memang sudah tidak ada pilihan. Kan orang kepepet udah gak ada pilihan Pak. Lalu saya waktu itu benar-benar dicekoki dengan ayat Al-Baqarah 153, hai orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Akhirnya saya sudah tidak mikir Pak, saya hadapi Pak. Dengan apa? Dengan keyakinan Allah menolong saya. Pertanyaan saya, mohon maaf ya, kalau Allah ditantang, ya Allah saya yakin kau nolong masalah saya. Saya akan hadapi apapun yang terjadi, sampai misalnya mati pun saya ingin tetap di jalan Allah. Kira-kira Allah akan buktikan nggak Pak? Ketika seorang hamba yakin kepada Allah Pak. Di sini pentingnya ya, Allah sesuai praduga, prasangka hambanya ya Pak. Makanya tadi bilang di Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Jadi jangan coba-coba. Kalau Bapak Ibu memang ingin benar-benar menjalani Al-Quran, kalau sesuatu itu sudah di luar logika kita, tinggal yakin atau tidak yakin. Nah saya tetap jalani Pak. Orang yang tadinya mau ngejar-ngejar saya Pak, mau ngapain ke saya, ngebunuh, saya hadapi Pak. Bukan saya berani, tapi saya menjalankan ibadah kepada Allah. Saya yakin kalau saya menjalani Al-Quran ini, saya akan ditolong Allah. Dan Allah buktikan Pak.
Tiba-tiba 2 bulan setengah selesai masalah saya. Dan itu di luar logika saya. Kenapa harus di luar logika saya? Biar saya tuh sadar bukan menyelesaikan karena kemampuan saya, tapi karena pertolongan Allah. Jelas Pak ini? Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah masih aduh gimana nih, udah mendingan ngaji lagi Pak. Ya, kita diskusi lagi. Karena banyak orang sebenarnya masalah itu bisa mudah selesai, cuman gara-gara prasangka kita kepada Allah, ini masalahnya. Jelas Pak? Baik. Sudah jam 8 mungkin ya. Jadi sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sharing saya dan memang harus saya jalani dulu. Sharing saya di dalam kehidupan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dengan misalnya berarti ilmu kehidupan kedua, ketiga terus. Yang intinya adalah sampai Bapak Ibu bisa maksimal menjalani kehidupan dengan benar lewat ayat-ayat Al-Qur'an. Karena saya yakin Al-Qur'an itu adalah dipelajari, dipraktekkan dan dibuktikan sehingga keimanan kita semakin yakin kepada Allah. Seperti tadi saya bilang, kenapa Bapak Ibu kalau buat teh manis harus pakai gula? Karena Bapak Ibu sudah merasakan, sudah membuktikan. Mau bilang asin pun Bapak Ibu tetap nggak percaya sama saya. Itu maksudnya begitu Pak. Kalau Al-Quran ini sebagai bukti nyata, ya sudah pegang itu. Menjalani kehidupan, kenapa enggak? Saya yakin masalah saya pasti selesai. Bukan sombong Pak, keyakinan karena ditolong Allah, bukan keyakinan karena kemampuan sendiri gitu loh Pak. Tinggal apakah Bapak Ibu layak ditolong Allah atau tidak. Salah satu caranya adalah hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Berarti imannya harus benar, sabarnya harus benar, sholatnya harus benar. Jelas Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak Ibu. Cukup sekian, mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu ya. Tapi intinya mari secepatnya kita kembali kepada Al-Quran, kita mempraktekkan agar keyakinan kita, keimanan kita semakin meningkat. Yang kedua, suka tidak suka Bapak Ibu menjalani kehidupan itu pasti akan ada ujian atau permasalahan-permasalahan kehidupan. Ternyata itu tidak bisa kita hilangkan, tapi harus kita hadapi sebagai sarana untuk meningkatkan keyakinan kepada Allah. Baik, dari saya cukup sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.